Hari ini kita bersyukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita. Puji-pujian tadi mengingatkan kita akan peristiwa yang baru saja kita lewati, peristiwa sukacita. Peristiwa yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Memang dalam kisah atau peristiwa kebangkitan Yesus ada banyak orang yang tidak percaya. Terlebih ada golongan Saduki yang memang tidak percaya tentang kebangkitan. Sementara kelompok Farisi percaya ada kebangkitan. Nah, lebih lagi cerita palsu yang disampaikan oleh serdadu. Padahal mereka melihat bahwa terjadi sesuatu yang penting, batu itu terguling, kubur itu kosong. Serdadu kemudian disogok, ya diberikan uang upah, ya kemudian diminta untuk bercerita tentang cerita palsu bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, ini menjadi persoalan karena cerita bohong rupanya jauh lebih cepat ya dengan cerita yang benar. Ini hoax itu jauh lebih pengaruh dengan cerita benar. Itu sebabnya sangat mengerikan sekali. Sampai sekarang banyak orang yang tidak percaya ada kebangkitan. Ya, kalau orang itu sudah mati, ya sudah mati. Dan falsafah hidup ini sangat berbahaya. Kalau manusia itu hidup, kemudian satu kali saja hidup, kemudian mati, selesai. Nah, ada orang yang punya pandangan seperti itu. Akhirnya ketika punya persoalan, pergumulan, dia merasa tidak kuat lagi untuk hidup, udah bunuh diri saja. Karena dia tidak memikirkan ada kebangkitan, kemudian ada nanti kehidupan yang akan datang. Apakah akan mengalami kematian yang abadi atau kehidupan yang abadi. Tidak berpikir hal itu. Jadi sangat terlalu pendek ya kalau kita hanya berpikir hidup ini hanya sekali saja. Saya sebelum bertobat hidup di jalanan dan filosofi hidup itu ada pada kami. Jadi nggak perlu takut mati, mau berantem nggak apa-apa, toh mati selesai. Jadi nggak berpikir nanti ada kehidupan berikut nggak ada. Jadi sangat mengerikan falsafah hidup kalau tidak ada kebangkitan. Lebih lagi kalau Kristus tidak bangkit. Ini sangat berbahaya. Nah, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus bersukacita atas kebangkitan Yesus. Berbahagia atas kebangkitan Yesus. Nah, mengapa kita berbahagia atas kebangkitan Yesus? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Ya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus ya membuat kita yang percaya kepadanya, iman kita menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Jadi dengan kebangkitan Yesus, keputusan kita, keputusan saudara yang percaya kepada Yesus, keputusan yang tepat, itu tidak sia-sia. Ya. Alkitab berkata bahwa kalau dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kenapa? Kalau dia tidak dibangkitkan, akhirnya menjadi kesia-siaan bagi kita kalau kita percaya kepada Yesus. Akhirnya sia-sia kita yang mengikut dia. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dia tidak bangkit, berarti dia tidak berkuasa. Ya, dia tidak bisa buat apa-apa. Ya, dalam kitab Roma dikatakan kebangkitannya membuktikan dia adalah anak Allah. Ya, yang diperanakan melalui daging dan dari keturunan Daud. Jadi kebangkitan itu menunjukkan dia anak Allah yang memiliki pengertian dia adalah Allah. Dia hidup
Dia berkuasa. Jadi tidak sia-sia iman percaya kita kepada Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau betul Dia tidak dibangkitkan, sia-sia kita mengikut Kristus. Sia-sia kita percaya kepadanya. Di ayat 17 berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jadi mengapa kita mengikut Kristus kalau ternyata Kristus tidak bangkit? Berarti Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti dosa kita juga tidak terselesaikan. Berarti kita masih hidup di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Berarti toh garis akhir hidup kita yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita toh akhirnya akan masuk neraka bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, berarti Dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah yang maha kuasa. Mengapa kita harus percaya kepadanya? Mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepadanya? Jadi menjadi satu kesia-siaan dalam hidup ini. Kalau kita masih terus percaya kepada Yesus. Jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Betapa pentingnya keyakinan kita dan kebenaran yang terjadi. Sejarah membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dia adalah Allah. Bahkan Dia menampakkan diri kepada murid-murid sebagai bukti kebangkitannya. Bahwa Dia hidup. Jadi tidaklah sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini melalui Facebook atau YouTube. Ini satu pertanda bagi kita. Tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara belum datang kepada Yesus, datanglah kepada Dia sebab Dia hidup, Dia berkuasa. Kematian tidak mampu mengekangnya, membelenggunya. Dia keluar dari kematian, Dia hidup, Dia bangkit. Dialah Tuhan dan Dia juga yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat 19 berkata begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Konteksnya adalah kalau tidak ada kebangkitan bagi orang mati. Ya. Kalau kita mati terus selesai, ya udah. Berarti hanya dalam hidup ini kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati kami kebutuhan ini dan itu. Selama kebutuhan masa kini saja kita berharap kepada Dia. Itu adalah satu kemalangan. Sia-sia. Berarti Tuhan tidak mampu memberikan kehidupan yang akan datang kepada kita. Yesus tidak mampu memberikan kehidupan yang akan datang kepada kita. Kalau Dia tidak bangkit. Jadi kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, iya dan amin. Dan ini membawa sukacita besar kepada kita. Jangan ada di antara kita yang menyesal, mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Jangan ada di antara kita yang terpengaruh hidupnya, kemudian meninggalkan Yesus. Karena ada ajaran-ajaran palsu yang sedang beredar. Karena ada pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang berkata, tidak ada kebangkitan nanti terhadap orang yang sudah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini tidak hanya sekali saja. Oh, hidup sekarang kita puas-puaskan saja, ini sangat berbahaya. Ya, tidak berpikir apa yang akan terjadi di kemudian hari. Memang kita akan meninggalkan dunia ini. Itu satu kepastian. Tetapi kebangkitan juga nanti akan ada. Nah, kemana kita nanti? Adakah kita akan memperoleh hidup yang kekal atau kematian yang abadi? Nah, orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk pada kehidupan yang abadi. Sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Itu dibuktikan dari kebangkitan itu. Sekiranya Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita
bahwa keputusan kita, iman percaya kita kepada Dia, kepada Yesus, tidaklah sia-sia. Amin. Tidaklah sia-sia. Tidak percuma kita percaya Yesus. Ya, bukan sesuatu yang bohong kita percaya kepada Yesus. Bukan sesuatu yang tak berguna kita percaya kepada Yesus. Tetapi ini sesuatu yang penting. Memang ada banyak orang yang tidak menerima kebenaran bahwa akan ada kebangkitan. Itu sangat mengerikan. Kebenaran firman Tuhan berkata, akan ada kebangkitan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersuka cita atas kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, karena kebangkitan Yesus membuat kita menjadi pribadi-pribadi secara khusus pemberita Injil. Kita bukanlah pembohong. Dan berita yang kita sampaikan bukanlah berita yang sia-sia. Rasul Paulus berkata bahwa dia sebagai pemberita Injil itu, dia bukanlah memberitakan sesuatu yang bohong. Dan kalau betul Yesus tidak bangkit, sia-sia dia memberitakan, bahkan dikatakan dia menjadi pembohong. Ya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata pendusta terhadap Allah. Wow. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita pribadi-pribadi yang senang memberitakan kabar sukacita itu. Kita pribadi-pribadi yang dipanggil untuk menyaksikan Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita ini pembohong. Kita menjadi pemberita-pemberita palsu. Ya, kita berdusta. Wow. Tetapi kebenaran ini, bahwa Yesus bangkit, berarti kita bukan pendusta. Kita bukan pemberita berita kosong, berita hampa. Tidak percuma saudara dan saya memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus, bersaksi tentang Dia, bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena memang Dia hidup, Dia berkuasa, maut ditaklukkan, dan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi, keputusan kita untuk menjadi pemberita Allah, firman Tuhan, keputusan kita untuk bersaksi, keputusan dari kita untuk pergi dan memberitakan kebenaran ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukan pekerjaan yang sia-sia. Amin. Wow, ini luar biasa. Ini harus kita yakini dalam perjalanan hidup kita. Supaya jangan kita kecewa sebagai pemberita Injil, pemberita kabar sukacita. Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, Rasul Paulus berkata bahwa Dia tidaklah memberitakan sesuatu yang bohong. Dia tidak memberitakan berita palsu. Dia tidak memberitakan berita yang tidak benar. Dia tidak memberitakan berita yang tidak berguna. Tetapi sesuatu yang terpenting, yang Dia yakini. Ya, Dia berkata Injil adalah kerajaan Allah yang menyelamatkan. Dan Dia tahu itu, bahwa Yesus adalah pribadi daripada Allah sendiri yang menyelamatkan umat manusia. Dan untuk itu Dia dipanggil dan terus memberitakan Injil. Dan untuk itu juga saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Amin. Jangan berkata, oh saya sebagai pemberita Injil, ini pekerjaan saya adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak. Sesuatu yang bernilai abadi sedang kita kerjakan. Sesuatu yang terpenting dalam dunia ini sedang kita kerjakan. Sebab manusia sedang berjalan. Karena upah dosa adalah maut. Bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, belum datang kepada Tuhan, sedang berjalan menuju neraka itu. Firman Tuhan berkata, rampas mereka. Segera bergerak. Beritakan kabar baik ini. Beritakan tentang kebangkitan Yesus. Sungguh benar, Yesus bangkit. Di ayat 20 berkata, tetapi yang benar adalah, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Ini sekarang sedang berlomba. Orang-orang yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan tetap bergerak.
Mereka terus mengajarkan dengan teori-teori palsunya. Yang berkata betul murid-murid memang ke kubur. Tapi kubur itu kubur kosong. Mengapa? Karena salah kubur. Ada yang berkata sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan pada Jumat Agung itu. Tetapi mirip dengan dia. Ada yang berkata ya digantikan oleh orang lain. Ada yang berkata sebenarnya dia tidak mati. Dia hanya mati suri saja. Sebegitu dahsyat. Masih dibilang mati suri. Sungguh terlalu. Berbagai cara dibuat. Supaya orang-orang tidak datang kepada Yesus. Supaya orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Waspada. Pengajar-pengajar ini terus bergerak. Memberitakan. Bahkan ada yang tadinya hidup di kalangan sekolah-sekolah teologi. Jadi hamba Tuhan. Kemudian ragu-ragu. Benar enggak Yesus ini Tuhan? Ada loh. Dan akhirnya enggak percaya lagi kepada Yesus. Ironis sekali. Jangan sampai nanti kita mendengar. Si itu sudah enggak percaya kepada Yesus. Siapa dia? Dulu kuliah di mana? Disebutlah kampus kita. Alamak, ngeri kali. Ngeri kali itu. Tapi tidak jaminan, saudara. Karena goncangan di luar, pengajaran di luar luar biasa. Tetapi kebenaran firman Allah harus kita terima dengan sukacita. Bahwa betul apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang dia, Yesus itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dia yakin betul. Dia tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah kita merasa ya bahwa sia-sia yang kita lakukan. Jangan sampai kita berpikir bahwa yang sia-sia yang kita lakukan. Sebagai pemberita Injil, kita telah mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Bukan pekerjaan yang sia-sia. Karena Kristus bangkit. Dia hidup. Dia berkuasa. Dapat dibuktikan. Ya, perkataannya adalah iya dan amin. Karena perkataannya adalah firman itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan kita. Maut telah dia kalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Kematian tidak mampu membelenggunya. Maut tidak berkuasa atasnya. Justru Yesuslah yang berkuasa atas segala-galanya. Dia Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu benar, itu terbukti. Sekalipun kita tidak melihat dia. Kita bisa rasakan, kita bisa ya nikmati persekutuan bersama dengan dia. Kita bisa mengalami hidup bersama dengan dia. Sebab dia hidup, dia bangkit. Ya, perempuan-perempuan itu datang ke kubur, membawa rempah-rempah untuk mayat. Tapi Yesus tidak butuh rempah-rempah untuk mayat. Kubur itu kosong, dia bangkit. Mengapa kita harus ragu-ragu? Mengapa kita harus ragu-ragu untuk memberitakan tentang dia, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus mendorong kita untuk terus giat melayani. Memberitakan kebenaran firman Allah. Kalaupun kita diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Jangan pernah percaya dan menerimanya. Yang benar adalah akan ada kebangkitan juga bagi orang-orang yang sudah mati. Saudara dan saya akan mati. Betul? Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau akan mati. Ya, Pak Johan kemarin bicara sudah lewat, hampir mati. Tadi baru cerita. Ya, sampai ibu katanya baru kesaksian tadi menangis melihat Pak Johan yang hampir lewat, hampir. Saya bilang bersyukur tidak lewat. Kalau lewat bahaya juga Pak. Masih banyak pekerjaan saya katakan tadi. Pak Johan bilang itu, saya sebenarnya kalau lewat enggak apa-apa. Karena juga udah capek bekerja, jangan dulu Pak. Kita butuh uang. Ini PK2 masalahnya. Harus ada diingatkan. Terus saya baca WA. Ya mahasiswa tolong belum bayar. Aduh, bahaya ini mahasiswa. Nah untung ada PK2 yang ingatkan. Jadi jangan lewat dulu Pak ya. Tapi kematian nggak bisa kita elakkan. Jadi saya dari sini akan berkata, kamu akan mati. Terus Bapak Ibu juga bilang, kamu juga, gitu ya. Agak keras. Kamu akan mati. Gue nggak berani.
kamu juga begitu loh. Amin. Kamu akan mati. Lah, ya sudahlah kok nggak berani. Tapi semua kita akan mati. Tapi akan ada kebangkitan. Ini yang jadi persoalan yang harus kita pegang. Tapi kematian bukan sesuatu yang menakutkan kita. Karena Yesus pun sudah melaluinya. Dan kematian ditaklukkan. Dia bangkit. Dia bangkit. Kita bersyukur. Kita bersukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata iman percaya kita kepada Dia tidak sia-sia. Pegang teguh. Pegang teguh. Jangan bergoncang apapun yang terjadi. Jangan mundur. Tetap setia. Percaya kepada Yesus sampai garis akhir. Kebangkitan Yesus Kristus. Ya, membuktikan bahwa pelayanan kita, panggilan kita sebagai pelayan Tuhan, setiap kesaksian kita, pemberitaan Injil yang kita lakukan, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tetapi ini sangat penting dan harus kita kerjakan sampai garis akhir. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mohon kesediaan Bapak Yosua untuk mengakhiri kita dalam doa dan berdoa untuk pelayanan kita. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Engkau yang pertama kali sebagai yang sulung, bangkit dari antara orang mati dan menjadi jaminan bagi kami yang percaya kepada Tuhan, bahwa kami pun akan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya, maka pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Panggilan kami untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, tidaklah pernah sia-sia. Tapi sebuah keputusan yang tepat, sebuah keputusan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih kiranya setiap kami dikuatkan dengan firman Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom ataupun lewat Facebook, sungguh dikuatkan oleh kuasa firman-Mu, dan terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Agustinus Sihaan yang sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan urapi, Tuhan pakai semakin luas lagi bagi pekerjaan Tuhan. Berkati pelayanan penggembalaan, berkati pelayanan sebagai PK3 di lembaga ini, dan Tuhan urapi dan pakai sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan pergi ke tempat pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa, kuduskan kami, Bapa urapi kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani. Bapa, kiranya Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang kepadanya Tuhan mau ubahkan hidup mereka. Tuhan mau selamatkan mereka melalui kesaksian hidup kami. Pertemukan kami di weekend ini, sehingga weekend ini adalah weekend yang penuh berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengingat untuk Ibu Ketua Yayasan Iman Indonesia Nasional, Ibu Inge yang kondisinya begitu memprihatinkan hari ini. Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Kiranya Engkau menjamah Ibu Inge, menyembuhkan bagian-bagian tubuh yang mengalami sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, mohon anugerah-Mu, kemurahan-Mu untuk kesembuhan bagi ibu kami, Ibu Inge Handoko. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan pelayanan weekend ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang kekal di surga,
pengasihan dari putranya yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, penghiburan, naungan, penyertaan kuasa Roh Kudus adalah senantiasa melingkupi kita, menaungi kita, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.